Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema lebih dari pemenang. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah-limpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat penyertaan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya juga ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, yang berkekurangan Tuhan sudah cukupkan dan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanyalah kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan dan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada cerita menarik di arena Olimpiade Paris pada tahun 1924. Ada atlet bernama Eric Liddell memutuskan sesuatu yang mengejutkan dunia. Eric menolak untuk bertanding di arena lari 100 meter, cabang spesialisasinya, karena pertandingan itu diadakan di hari Minggu. Eric memegang teguh keyakinannya untuk menguduskan hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Keputusan Eric mendapat kritikan tajam dari khalayak ramai. Publik menuduhnya tidak patriotik karena menyebabkan hilangnya kesempatan Skotlandia untuk meraih medali emas. Hasil rapat komite Olimpiade akhirnya tetap memberi Eric kesempatan untuk tetap mengikuti perlombaan tingkat dunia itu, namun di cabang 200 meter dan 400 meter. Salah satu pelatih Eric menyelipkan kertas kecil sebelum pertandingan lari 400 meter dimulai yang berisi kutipan dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Semoga berhasil dan selamat berjuang. Pelatih itu tidak salah. Eric bukan saja berhasil meraih medali emas, ia bahkan memecahkan rekor dunia. Sedangkan di cabang 200 meter, Eric mendapat medali perunggu. Bagi Eric, hidup sebagai orang Kristen adalah hidup yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Rekor dunia yang dibuatnya di tahun 1924 kini telah ditumbangkan dan dilampaui oleh atlet-atlet lain. Namun ia meninggalkan pada dunia contoh kehidupan yang taat dan tidak menawar kepada Kristus. Ia pun dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak masyarakat Skotlandia yang semula datang ke persekutuan doa karena nama besar Eric, akhirnya menerima Tuhan sebagai juru selamat setelah mendengar khotbah-khotbah Eric. Bukan saja dibawa Kristus sebagai pemenang medali emas Olimpiade, tetapi juga lebih dari pemenang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terkadang permasalahan kehidupan ini itu ada dua hal, yaitu bisa membuat kita semakin naik atau justru semakin turun. Tergantung dari respon hati kita masing-masing. Seperti cerita atlet Skotlandia tadi, Eric tadi, dia taat untuk mengkuduskan hari Minggu sebagai harinya Tuhan. Meskipun itu adalah perlombaan lari 100 meter, tetapi dia taat. Akhirnya dia mendapat kesempatan
untuk bisa lari di 200 meter dan 400 meter. Dan Erik bisa menang di perlombaan yang 400 meter itu tadi. Ya, mendapatkan medali emas maupun perunggu tadi. Dia mengutamakan Tuhan. Ini berat, ya. Ini berat sekali. Tetapi sekali lagi, ketika kita bergumul pada suatu permasalahan dan kita mengandalkan Tuhan, kita bisa keluar dari permasalahan tersebut bukan sekedar sebagai pemenang, tapi lebih dari pemenang. Sikap Erik ini luar biasa keteladanannya. Tuhan juga ingin kita mengalami hal yang demikian. Menjadi bukan sekedar pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Tuhan ingin kita mengalami mujizat, tetapi ingat, bukan sekedar mujizatnya, tetapi mujizat tersebut menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bagian kita adalah untuk terus berjuang dalam kemuliaan Tuhan, lebih bertekun merenungkan dan menggali firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh beribadah dan melayani Tuhan dengan yang terbaik dari kita. Sehingga ketika persoalan datang, itu kita bukan jatuh, tetapi kita bisa naik dan semakin naik. Persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, rintangan boleh ada, tetapi ketika kita sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan, sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan, maka kita bisa keluar dari permasalahan lebih dari pemenang. Karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan taat melakukan firman-Ku, kata Tuhan Yesus. Makanya ayat tadi berkata, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Contoh lain, ketika kita dijahatin sama orang, Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang tersebut. Maka damai sejahtera itu akan timbul dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita pun keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, karena sudah bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan seperti yang Kristus teladankan dalam kehidupan kita. Jadi berbicara tentang lebih dari pemenang ini bukan sekedar rata-rata kita menjadi pemenang. Bukan sekedar kita rata-rata menjadi orang yang bisa mengatasi pergumulan, tetapi bagaimana kita mengatasi pergumulan itu dengan ketaatan akan firman Tuhan. Bukan dengan hebat dan kuat kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita, sehingga memampukan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, apapun pergumulan saudara, ketika engkau taat akan firman-Nya, engkau taat untuk melakukan firman-Nya, maka saya percaya engkau akan keluar dari pergumulan tersebut lebih dari pemenang, lebih dari orang rata-rata umumnya. Dan ketaatan itu yang akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Tuhan ingin menjadikan kami sebagai umat yang bukan sekedar menang, tetapi lebih dari pemenang. Jadikan kami di atas rata-rata dalam kehidupan ini. Untuk itu Tuhan, kami mau taat akan firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu, karena hanya firman-Mu lah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, jawaban atas setiap pergumulan kami Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, mereka yang bergumul tentang kesehatan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sudah sembuhkan, bahkan sudah menerima mujizat kesembuhan. Bukan sekedar sembuh, tetapi menjadi kesaksian kesembuhan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, itulah kerinduan Tuhan, lebih dari pemenang. Juga bagi mereka yang saat ini tengah bergumul dengan keuangan mereka, dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan cukupkan, Tuhan berkati pekerjaan usaha mereka, sehingga mereka keluar dari pergumulan keuangan mereka lebih dari pemenang. Mereka dapat mengatasi masalah keuangan mereka, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang tengah dalam pergumulan karena beban berat kehidupan ini, Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan. Mereka keluar dari pergumulan mereka lebih dari pemenang, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Oleh karena Engkau yang telah mengasihi kami, Tuhan. Bukan dengan hebat kami, bukan dengan kuat kami, tetapi Roh-Mu yang memampukan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.